Lalu apa bentuk komunikasi yang perlu dibangun oleh aparat dan pemerintah agar masyarakat merasa tenang menyuarakan aspirasinya? Kami akan membahasnya bersama dengan cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam Prof. Komar dan juga Pak Arianto. Selamat malam, Mas Andi. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Pak Yanto. Ya, saya akan ke Prof. Komar dulu. Prof, jadi bagaimana pandangan Anda tentang masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di ruang publik supaya suasana tetap terjaga damai, Prof? Ya, satu kenyataan ya bahwa Indonesia itu masyarakatnya sangat plural dan kita ngikuti sistem republik perwakilan. Jadi hak bersuara itu adalah hak asasi manusia dan juga itu wajar masyarakat bersuara karena mereka merasa berdaulat. Tentu di situ diperlukan satu standar-standar kepantasan dan etika. Dan saya menggarisbawahi pendapat pidato Presiden tadi, aspirasi rakyat itu perlu didengarkan. Dan pihak-pihak yang telah memicu kerusuhan ini hendaknya juga mawas diri dan pemerintah akan segera meresponi dengan mengubah beberapa kebijakan. Itu saya salut sekali respon seperti itu. Hanya saja ada satu kata tadi, hendaknya semua dilakukan dengan transparan. Jadi rakyat hemat saya menunggu transparansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sikap-sikap parpol terhadap anggotanya yang telah memicu kerusuhan. Oke, Prof, kemudian bagaimana cara menjaga supaya semangat menyuarakan pendapat ini tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan, kemudian juga tetap menjadi energi yang positif, Prof? Saya rasa masyarakat Indonesia sudah kaya dan kenyang dan pengalaman itu. Sepanjang dan kalau saja pemerintah itu mendengarkan, akomodasi, itu nggak akan terjadi kerusuhan yang berlebihan. Walaupun kita tahu bahwa setiap ada keributan, kerusuhan, demonstrasi, itu mesti ada free rider, penumpang-penumpang gelap. Misalnya ormas-ormas, itu mereka kan tertib, ketika diundang juga datang menyampaikan aspirasi gitu. Kemudian tokoh-tokoh partai jelas mereka juga suportif terhadap eksekutif. Jadi para intelektual itu, tokoh-tokoh ormas, orang-orang kampus itu diajak bicara dengan presiden pasti akan ikut membantu. Oke. Saya ke Pak Arianto. Pak, tadi Pak Presiden siang tadi sudah menyampaikan bahwa aspirasi ini adalah hal yang harus didengarkan. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana memastikan ruang penyampaian aspirasi ini tetap aman dan nyaman bagi semua pihak, Pak? Ya, sebetulnya ya polisi sebagai penjaga Kamtibmas itu sejak ada undang-undang penyampaian pendapat itu Pak, yang sejak reformasi tahun 98 itu konsep polisi di dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum itu konsepnya sudah menganut paham-paham reformasi ya. Jadi kepada polisi yang di lapangan itu tugasnya mengamankan itu adalah untuk mengamankan dan memberi ruang kepada para penyampai unjuk rasa itu untuk menyampaikan sebebas-bebasnya. Makanya masalah perizinan pun kan dirubah. Jadi hanya pemberitahuan untuk menyampaikan pendapat ya di muka umum dengan menyampaikan kapan terjadinya di mana dan berapa kekuatan untuk supaya polisi bisa menyiapkan pengamanan untuk mereka. Itu konsep dasarnya polisi sudah sangat menghargai dan memberikan peluang untuk memberikan pengamanan pada yang menyampaikan unjuk rasa itu. Tetapi praktek daripada unjuk rasa yang sekarang ini, belakang ini, di setiap ada unjuk rasa itu biasanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti tadi Profesor katakan ada penumpang-penumpang itu. Dan kemarin yang terjadi juga demikian kan. Ketika unjuk rasa yang besar-besaran yang dilakukan oleh dari buruh itu yang ribuan itu saya ngeri juga waktu diberitahukan bahwa ada ribuan mau datang. Itu ternyata selesai pada jam 1. Tapi kemudian datang lagi rombongan yang terus rame-rame sampai malam ya, ketika harusnya itu sudah selesai kan mereka terus. Itu kan melanggar. Itulah biasanya yang sering dimanfaatkan untuk penumpang itu tadi untuk menimbulkan kekacauan gitu. Jadi akhirnya dilalah kemarin itu terjadi kecelakaan. Kecelakaannya ada Brimob yang nabrak itu sehingga sampai ada yang tewas
Dan beritanya ya dibilangnya, loh penyampaian aspirasi kok dengan represi, bunyinya akhirnya gitu yang terjadi, gitu loh. Nah ini jadi pengalaman ya memang. Akhir-akhir ini setiap itu, apalagi dalam situasi yang sangat ramai ini tuntutan masyarakat banyak, kelihatannya kurang diperhatikan oleh aparat itu sehingga masyarakat kan banyak yang ingin menyampaikan kan, banyak sekali jumlahnya itu. Maka itu sangat mudah sekali terprovokasi apabila dijadikan jadi kerusuhan seperti itu gitu. Jadi Oke, intinya Pak, ya. sebetulnya konsep pengamanan yang dilakukan oleh Polri itu sudah ditujukan kepada pengamanan untuk menyampaikan yang unjuk rasa itu. Tetapi dalam prakteknya kita selalu di dalam mengamankan itu berhadapan dengan 4 kelompok paling tidak. Satu adalah kelompok murni yang menyampaikan aspirasi, 2 kelompok penggembira yang nonton dan sebagainya, orang sekelilingnya, 3 kelompok penyusup. Nah ini penyusup ini yang biasanya untuk memacu untuk terjadinya kerusuhan, dan kelompok penggerak. Itu jadi 4 kelompok itu yang harus dihadapi oleh para petugas di lapangan. Yang melakukan unjuk rasa tugasnya adalah dilindungi supaya bisa bekerja. Kemudian untuk penggembira itu harus diamankan supaya diselamatkan ya dari kekacauan. Tapi kepada penggerak dia harus dideteksi supaya dia nggak sampai ada kesempatan untuk memicu gitu. Jadi itulah kompleksitas tugas polisi dalam mengamankan yang terjadi. Ini bagian daripada kejadian itu. Ya. Pak Arianto, dari pengalaman kita yang kemarin, akhirnya bagaimana kemudian supaya nanti di lapangan ini, cara komunikasi di lapangan itu supaya satu frekuensi semuanya, Pak? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya satu frekuensi apa? Komunikasi yang mana? Penanganan komunikasi di lapangan oleh tim atau juga pihak yang bertugas di lapangan begitu, Pak, dengan komunikasi dengan masyarakat yang kemudian memberikan pendapat mereka. Iya. Kalau komunikasinya kan sebetulnya kalau unjuk rasa itu normal, Pak, ya. Itu tidak susah itu. Karena polisi pasti akan mengedepankan peluang di depan dan kemudian memberikan kesempatan pada para pengunjuk rasa itu ngomong apapun yang ada dan kemudian menghindarkan apabila ada tindakan-tindakan yang memacu kekacauan gitu. Itu sepanjang unjuk rasa itu masih dalam kondisi normal, Pak, tidak disusupi oleh para perusuh yang ingin mencetuskan kerusuhan, itu komunikasi tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah apabila sudah terjadi ya kekacauan, kerusuhan sehingga aparat yang di depan itu cuma bertahan untuk menghadang massa yang ingin merangsek sementara sudah ditendangi dan sebagainya. Itu sudah sulit lagi untuk diadakan komunikasi. Tapi menurut tetap dalam hal seperti itu ya, komunikasi yang disampaikan pada polisi pada publik itu menenteramkan situasi kan itu ya. Dan menenteramkan situasi itu pasti pakai step-step. Stepnya adalah pemberitahuan, persuasif, kemudian pakai kekuatan tangan kosong, kemudian pakai pakai senjata yang alat tumpul, dan terakhir sekali apabila itu yang dihadapi adalah suatu kekacauan, dia gunakanlah kekerasan yang menggunakan senjata itu. Itu ada step-stepnya itu, Pak, dalam protap itu gitu. Jadi intinya komunikasi itu jadi sulit apabila situasi sudah tidak normal penyampaian unjuk rasa yang murni. Itu, Pak. Bicara soal komunikasi, Prof. Komar, bagaimana baiknya komunikasi dari pemerintah ini kepada masyarakat atau juga mereka-mereka yang ingin memberikan aspirasi, kemudian juga dari suara masyarakatnya sendiri, bagaimana supaya tetap menjaga semangat kebersamaan ini dan tidak kehilangan makna, Prof? Ya, komunikasi itu ada 2 macam. Satu yang formal communication, kedua yang sebenarnya hidden silent communication. Nah, setiap ada ribut-ribut demo-demo sepanjang sejarahnya, itu kan ada faktor-faktor kondisi objektif yang memang mengundang protes masyarakat. Biasanya sebuah negara di Indonesia, kalau masalahnya semata komunikasi perbedaan politik, itu mudah diselesaikan. Tapi ketika itu bertemu dan faktor alasan ekonomi, kesulitan lapangan kerja, kemiskinan, rakyat miskin, itu biasanya kemudian akan mempunyai daya dorong yang lebih kuat terhadap terjadinya demo-demo itu. Nah, oleh karena itu, sehingga para peneliti dan juga intel-intel di samping menyelesaikan masalah teknis komunikasi di lapangan, coba disurvei baik-baik. Apa kira-kira yang mendorong mereka itu turun ke jalan demo?
Ini sebagai bekal agar ke depan kita punya data. Sekarang ini data penting sekali. Jadi saya setuju bahwa di situ ada berapa free rider penumpang gelap. Tapi juga ada kondisi-kondisi objektif yang perlu kita tanya kepada mereka mengapa alasan mereka turun. Nah, diantaranya salah satunya kan melihat perilaku DPR di tengah rakyat sekarang mengalami kesulitan ekonomi, mereka menunjukkan hidup mewah. Nah, ini kan juga kondisi objektif. Kemudian bagaimana selama ini persepsi komunikasi masyarakat dengan polisi, itu hemat saya masukan penting bagi polisi untuk melakukan survei, riset, interview kualitatif pada masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat pada polisi. Ini penting untuk pengalaman ke depan ya, karena sekarang ini peran polisi luar biasa. Ada dua peran yang mempengaruhi masyarakat, yaitu informasi dan kedua polisi. Informasi ini mempengaruhi cara pikir, cara pandang, persepsi masyarakat. Dan lebih-lebih era medsos ini nggak terkontrol, tapi ketika ribut-ribut nanti polisi yang kena. Nah, oleh karena itu polisi penting kerjasama dengan peneliti, dengan media massa untuk meneliti lebih dalam agar tidak terulang lagi apa sesungguhnya yang terjadi yang membuat masyarakat itu kok marah sedemikian rupa. Oke, Prof. Saya mengutip pernyataan dari Cak Imin tadi bahwa ini adalah kesempatan kita semua untuk evaluasi. Tadi sudah disampaikan oleh Prof juga dengan Pak Arianto. Komunikasi itulah yang kemudian penting sekali dalam membina semua aspirasi begitu. Prof Komar, Pak Arianto, terima kasih sudah berdiskusi di malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.